Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama kursus bahasa Korea online. Bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Indonesia, dan dimanapun berada yang saat ini menjadi buruh migran Indonesia dan ingin bekerja ke Korea Selatan secara resmi dan mandiri, silakan bisa bergabung bersama kursus bahasa Korea online yang akan saya berikan bimbingannya secara gratis. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke pelajaran 10 ke bagian 4-nya. Jika beberapa hari yang lalu sudah kita bahas bagian 3, dan saya harap teman-teman sudah memahami dan sudah latihan sendiri tentang bilangan Sino-Korea bagian ketiga, atau satuan 1000. Nah, teman-teman nanti belajarnya kita secara bertahap. Jadi untuk teman-teman yang belum mempelajari dan belum melakukan latihannya, teman-teman bisa segera dipelajari dulu agar nanti teman-teman tidak bingung mempelajari materi yang ini. Karena dalam bahasa Korea belajarnya itu harus berurutan. Jadi teman-teman yang belum belajar bilangan Sino-Korea bagian ketiga, saya harap teman-teman segera untuk melihatnya dan segera untuk mempelajarinya agar bisa masuk ke bagian keempat ini. Baiklah, kalau begitu jangan lama-lama, mari kita melihat bagaimana bilangan Sino-Korea bagian keempat. Jika bagian pertama adalah puluhan, kedua itu ratusan disebut baek, ketiga ribuan disebut chon, dan keempat 10.000-an disebut man atau 10.000. Nah, bagaimana penjelasan tentang bagian keempat ini, yaitu 10.000-an? Penjelasannya hampir sama, dan ya memang sama dengan bagian ke-1, kedua, dan ketiga, yaitu kita melihat bilangan intinya dulu. Mana itu bilangan inti? Bilangan inti ya ini, ratusan, ribuan, 10.000-an, dan sampai jutaan, itu bilangan inti. Nah, setelah itu baru kita bisa kembangkan, teman-teman. Cara latihannya gimana? Cara latihannya kita harus yang pertama tahu bilangan intinya dulu. Bilangan inti ya seperti ini, misalkan 10.000 itu bilangan Sino-Koreanya adalah man. Nah, jika teman-teman ingin membuat latihan atau menemukan soal atau membaca di dalam tulisan bahasa Korea dan ada bilangannya, itu bilangan Sino. Teman-teman misalkan ingin membuat 20.000. Nah, 20.000 kita pisahkan dulu. Kita pisahkan, yang pertama adalah 1, itu yang pertama, 2 bahasa Koreanya adalah I. Terus satuannya apa? Satuannya itu 10.000, 20.000. Berarti, nah 10.000 yaitu ini, man. Jadi dibacanya 20.000, bilangan Sino-Koreanya adalah iman. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya misalkan 30.000. Nah, ya teman-teman tinggal lihat aja di depannya itu apa dipisahkannya. Di depannya misalnya ini kan tiga bahasa Koreanya sam. Terus 10.000 satuannya itu 10.000 man. Berarti 30.000 adalah saman, seperti itu sampai seterusnya. Misalkan 70.000. Nah, 70.000 itu 7 cil 10.000 man. Jadi 70.000 bahasa Sino-Koreanya, bilangan Sino-Koreanya adalah Cilman, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan kalau latihannya bagaimana kalau lebih dari 10.000, lebih dari 20.000, misalkan eh, misalkan 14.620, misalkan ya teman-teman. Nah, seperti yang saya sering ajarkan di materi sebelumnya, bahwa untuk bilangan Sino-Korea dan bilangan asli Korea, bilangan Sino-Korea ini kita yang pertama adalah memisahkannya. Memisahkannya bagaimana? Nah, ini ada soal 14.621. Memisahkannya bagaimana? Memisahkannya adalah yang pertama kita pisahkan dulu 10.000, terus
4.620 dan 1. Nah, kita pisahkan masing-masing. 14.621 itu terdiri dari 10.000, 4.621. Jadi yang pertama kita harus 10.000 dulu. 10.000 bahasa Sino-Koreanya adalah man. Terus 4.000. 4 itu sa. 1.000 itu chon. Satuannya ya teman-teman. Terus 600. 6 itu yuk. Satuannya ratus. 100 itu back. Terus 20. 2 itu i. 10 itu sip. Terus 1 itu il. Nah, baru setelah ini kita gabungkan 14.621 adalah bilangan Sino-Koreanya dibacanya man, sachon, yukbek, isip, il. 14.621 bilangan Sino-Koreanya dibacanya man, sachon, yukbek, isibil. Seperti itu teman-teman. Nah, jika misalkan teman-teman kalau misalkan sudah menguasai dan sudah belajar bilangan Sino-Korea bagian 1, 2, dan 3, teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Karena apa? Karena intinya itu sama dengan bilangan Sino-Korea bagian 1, 2, dan 3. Kita memisahkan satu persatu dulu satuan hitungnya dan angka di depannya. Contoh misalkan teman-teman sudah belajar 10.000 itu man, 20.000 itu 2i, 10.000 satuan hitungnya 10.000 itu man, berarti 20.000 adalah iman. Kalau misalkan ada soal 27.494. Nah, kita seperti tadi, kita bisa pisahkan dulu. Yang pertama adalah 20.000 satuannya, terus 7.000, terus 400, terus 90, dan 4. Nah, kita pisahkan lagi seperti tadi. Kita yang pertama adalah 20.000, 20.002 itu i, satuan hitungnya 10.000 man. 20.000 iman, 7.000, 7 cil, 1.000 con. Satuan hitungnya 1.000 con. Terus 400. 4 itu sa, satuan hitungnya ratus, jadi sabek. Terus 90, 99 gu, 10 itu sip, satuan hitungnya. Jadi 90 adalah gusip, 4 sa. Nah, baru kita isi di sini ya 27.494. Bilangan Sino-Koreanya adalah iman, jilchon, sabek, gusip, sa. Nah,
27.494 adalah Iman Cilcon Sabek Gusip Cil. Itu untuk 27.494. Kalau misalkan ini bilangan Sino-Korea. Jadi teman-teman, saya harapkan sudah memahami dan sudah paham dari bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 agar lebih mudah memahami dan mengerti bilangan Sino-Korea bagian keempatnya. Nah, karena apa? Karena ini penjelasannya dan cara untuk mempelajarinya itu sama. Dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan sekarang bagian keempat 10 ribuan atau yang biasa disebut man. Kita hanya memisahkan dulu satu per satu. Seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan contoh soal laginya itu 87.112. Nah, kita tinggal seperti tadi aja 80 ribu, 8 itu pal, 8 pal satuannya puluh ribuan, jadi man. 80.000 palman, terus 7.000. 7.007 itu cil, 1000 itu con. Jadi 7.000 adalah cilcon. Terus selanjutnya adalah 100. 100 itu sudah ada bilangan intinya yaitu bek. Terus 10 bilangan intinya adalah sip. Terus 2 itu i. Jadi 87.112 bahasa Sino-Korea bilangan Sino-Koreanya adalah Palman Cilcon Bek Siwi. Karena bek ini sudah ada satuan hitungnya 100 itu bek. Jadi tidak benar misalkan ininya diganti menjadi il bek atau ini il-sip, itu tidak benar. Karena apa? Karena sudah ada bilangan intinya. Bilangan inti itu apa ya? Bilangan inti ya ini. Bek, con, terus 10 ribuan itu man. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian penjelasan singkat ini. Semoga teman-teman yang sedang belajar saat ini dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau misalkan tidak mengerti, teman-teman bisa inbox ke saya, bisa menanyakan, dan untuk teman-teman yang belum bergabung di grup, silakan inbox Facebook saya, namanya Sakim Dopek. Teman-teman bisa nanti saya tanya-tanya tentang proses dan tentang pelajarannya, dan silakan bergabung dengan grup Facebook yang saya bikin di Facebook untuk sarana belajarnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah belajar dan belum mempunyai textbook, segera miliki textbooknya. Karena apa kita harus memiliki textbook? Agar kita dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dan sebagai sarana untuk latihan, karena di sana ada contoh-contoh soal dan ada penjelasan lebih lanjut mengenai materi pelajaran. Nah, untuk bilangan juga, untuk bilangan Sino-Korea juga ada di textbook. Silakan teman-teman cari di textbook di halaman berapa, nanti saya akan kasih tahu di grup dan akan saya sharingkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian saja dulu video singkat ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.